lest I forget thy thorn-crowned brow. Lead me to Calvary, lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Shalom seluruh jemaat GKI RM Harta Dinata, baik itu yang berdomisili di Ciputat ataupun yang berdomisili di Tonjong. Kita bersyukur saudara-saudara kita bisa berjumpa kembali. Kita juga bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kita. Walaupun saudara-saudara harus beribadah di rumah, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bersyukur, masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Kamis Putih. Kita merayakan Kamis Putih. Dan di Kamis Putih kali ini ada sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Perbedaannya apa? Saat ini saudara-saudara kita berada di masa pandemi, masa yang tidak mudah, masa yang harus mengalami perubahan kebiasaan. Salah satu perubahannya adalah ketika kita sudah mulai menggunakan masker, atau misalnya kita sudah terbiasa kalau kemana-mana harus menggunakan hand sanitizer. Itu dari kebersihan secara fisik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya untuk menjaga diri dari COVID-19, selain dengan kebersihan secara fisik, tetapi juga kebersihan hati atau alias menjaga imun tubuh. Kalau saudara-saudara lagi banyak pikiran, itu akan mengurangi imun tubuh. Atau kalau saudara-saudara lagi stres, itu juga akan mengurangi imun tubuh. Jadi saudara-saudara, yang terpenting tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga bersih secara hati, bersih hatinya, bersih pikirannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks kita di Yohanes juga berbicara tentang kebersihan. Yang dimaksud di sini adalah bersih hatinya. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, Yesus menjumpai, Yesus merasakan ada seorang murid yang tidak bersih hatinya. Oleh karena itu di dalam ayat 11 dikatakan tidak semua kamu bersih. Siapakah orangnya saudara? Ya, benar. Orangnya adalah Yudas Iskariot. Bagaimana mungkin saudara-saudara seorang Yudas Iskariot yang selama ini bersama dengan Yesus, kemana Yesus berada di situ ada Yudas. Apa yang Yesus ajarkan Yudas juga mendengarnya. Bagaimana mungkin seorang Yudas bisa mendapat bisikan dari iblis sehingga dia bisa merencanakan hal yang jahat kepada Yesus dan akhirnya berujung pada pengkhianatan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saudara, itu semua bisa terjadi ketika seseorang punya hati yang tidak bersih. Yudas bisa melakukan pengkhianatan ketika hatinya tidak bersih, ketika hatinya diselimuti oleh keinginan pribadinya. Yudas berharap bahwa kehadiran Tuhan, bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu hanya bagi dirinya. Tetapi berbeda dengan rencana Allah. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kamis Putih mengingatkan kita di malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kamis Putih juga mengingatkan supaya kita juga memiliki hati yang bersih di dalam menyambut Jumat Agung, di dalam merenungkan, merefleksikan kematian Kristus di kayu salib. Sudahkah hati kita bersih? Sudahkah hati kita bersih diselimuti dengan kebaikan-kebaikan? Sudahkah hati kita bersih dengan cara kita mau merenungkan firman Tuhan? Sudahkah hati kita bersih ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Sudahkah hati kita bersih ketika kita mau membuka diri bukan kepentingan kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi? Selamat menyambut Jumat Agung, saudara-saudara. Biarlah hati kita bersih untuk menyambut dan merayakan bersama-sama, mengingat kembali peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Dan selamat juga mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang bersih. Tuhan memberkati.